Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan itu adalah cara mudah untuk bahagia. Karena kebahagiaan itu ada pada memberi, bukan pada memiliki. Maka jika kita ingin bahagia, pandailah memberi. Orang yang belajar memberi akan tahu bagaimana menerima. Happiness does not rely on getting or having. It relies on giving and contributing. Bahagia itu tidak ada pada memiliki dan menerima, tapi pada memberi dan berkontribusi. Orang yang suka memberi, sekecil apapun yang bisa dia berikan, itu akan menimbulkan kebahagiaan pada dirinya. Tapi orang yang biasa menerima, maka banyak yang dia terima, tapi hanya timbul rasa kurang di dadanya. Makanya biasanya orang yang suka memberi adalah orang yang paling bersyukur. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai satu kebaikan yang sesungguhnya, derajat takwa yang sesungguhnya, sebelum kamu bisa memberikan sesuatu yang kamu sangat cintai, karena kamu lebih mencintai Allah yang memberinya. Bapak Ibu, kalau Bapak kasih cincin sama istri, apa artinya Pak? Bukti cinta. Kira-kira apa tujuan Bapak memberikan cincin itu? Supaya istri seperti apa? Supaya istri suka cincinnya atau suka kita? Suka cincinnya atau suka kita? Bagaimana perasaan Anda sebagai suami ketika istri Anda lebih menyukai cincinnya daripada suaminya? Kalau cincinnya hilang, dia heboh. Mana cincin saya Bang? Mana cincin saya Bang? Apa nampak ada cincin saya? Ditanya terus. Tapi kalau suami tak ada di rumah, tak ada ditanya-tanya. 2 hari tak balik, tanya. Mak tak risau suami, tak ada. Nanti dia pandai balik sendiri. Kucing pun pandai balik. Nah, kalau ada seperti itu gimana Pak? Maka semua yang Allah berikan kepada kita adalah bukti cinta. Hartamu, hidupmu, kesehatanmu, semua yang Allah berikan bukti cinta Allah kepada kita. Maka jangan sampai kita lebih mencintai yang diberi daripada yang memberi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini karena kita kurang pandai bersyukur, akhirnya kita menghadapi masyarakat yang juga kurang pandai berterima kasih. Budaya terima kasih semakin hilang dalam masyarakat kita. Saudara yang dirahmati Allah, jangan pernah kagum kepada orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, karena itu manifestasi bahwa dia juga tak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu menemukan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, selalunya tidak berterima kasih kepada manusia. Tandanya engkau orang baik, sekecil apapun orang kebaikan orang, ucapkan terima kasih. Tapi saya menemukan orang tak pernah satu kata pun keluar terima kasih dari mulutnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sulit berterima kasih adalah termasuk orang-orang yang sulit untuk memberi. Kalau engkau susah untuk berterima kasih kepada orang, berarti engkau juga sulit untuk memberi. Saya punya pengalaman, sedikit pengalaman. Itu kalau kita ke Jakarta, lalu dulu waktu saya jadi staf ahli wali kota di Rumai, itu kalau kita
ada satu mobil nanti dikasih sama kita gitu kan. Kan ada supirnya Pak. Dibawanya kita kemana-mana, lepas itu kita ajak makan. Itu biasanya kalau di Jakarta itu kalau kita ajak makan satu meja dia tidak mau Pak. Dicari meja dia yang agak pojok-pojok. Kemudian yang dia pesen itu yang sangat ala kadar sekali. Tapi kalau di rumah, waktu saya staf ahli dulu, belum saya duduk dia dah duduk Pak. Belum saya pesan dia dah pesan. Ketika saya pesan teh seperti ini, dia kopi susu. Ikut pula dengan rokok-rokoknya. Ini jenis yang tak pandai berterima kasih. Kita kasih 100.000 sama tadi supir itu yang di Jawa tuh. Itu terima kasihnya entah berapa kali. Terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Sampai kita ke Riau ini sudah sampai Pak. Di rumahnya, alhamdulillah. Pandai berterima kasih. Maka orang yang tak pandai berterima kasih tak ada baiknya. Karena biasanya orang yang tak pandai berterima kasih kepada orang lain, dia juga tidak berterima kasih kepada ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibu adalah manusia yang paling berjasa bagi kita. Jadi orang kalau dengan mak bapaknya dia tidak menunjukkan rasa terima kasihnya, memang manusia tak ada ilmu. Lama tidak Bu melihara anak dari sebesar kucing sampai sebesar harimau? Lama tidak? Lama tidak? Saya tanya mahasiswa saya, umur berapa kamu bisa buang air besar sendiri? Umur 6 tahun Pak. Sekarang mau tidak kamu digaji untuk selama 6 tahun buang air besar orang? Mau tidak digaji? Satu bulannya digaji kamu 2 juta, tapi khusus untuk nyemokin orang. Mau tidak? Tak ada yang mau. Lantas di mana terima kasih? Kenapa setelah sebesar harimau orang tuanya mau diterkam? Perhitungan lagi, pelit lagi. Maka ada satu kisah saudaraku, 2 orang pemuda di negeri Arab sana berjalan-jalan ke pantai. Tak berapa lama mata mereka ketika sudah sampai di pantai, duduk di satu pondok, nampaklah seorang ibu mengais-ngais makanan di tong sampah. Karena mereka bawa makanan lalu diajaklah ibu ini makan. Kasih ibu pun makan, nyantap makanan dengan enak. Ketika sedang ngobrol mereka tanya, ibu bagaimana sampai ke pantai? Apa jawab si ibu? Tadi pagi saya bersama anak saya ke sini. Dia permisi pergi sebentar, katanya mau jemput saya. Pagi itu sudah sore. Lalu mata mereka melihat secari kertas menempel pada baju si ibu tua itu. Lalu mereka ambil tuh kertas. Apa isinya? Siapa yang menemukan ibu saya, silakan jaga, karena saya sudah tak sanggup dan muak melihatnya. Itulah ditulis oleh anak. Maka kedua pemuda ini tak menceritakan isi kertas itu, karena tidak ingin hati si ibu ini terluka. Tapi ketika mandi menjelang malam, mereka ajak si ibu ini pulang untuk ikut mereka. Apa kata si ibu? Tidak nak, nanti anak saya kalau datang ke sini dia tak nampak saya, dia sedih. Lihat, ketika anaknya mengkhianatinya, si ibu tetap berbaik sangka kepada anaknya. Dia tunggu. Maka kedua orang ini pun pulanglah dengan perasaan was-was, bagaimana nasib si ibu ini. Sepanjang malam kedua pemuda ini tidak bisa tertidur, memikirkan bagaimana nasib si ibu ini. Esok paginya mereka buru-buru ke pantai. Ternyata ketika sampai pantai, mereka sudah melihat kerumunan orang. Ketika mereka dekati, ternyata si ibu itu telah menghembuskan napasnya yang terakhir, kedinginan, kelaparan, akibat seorang anak yang durhaka, yang tak pandai berterima kasih, terlalu cinta dunia, pelit kepada ayah
berlaku, orang-orang yang pelit itu hidupnya sengsara. Sengsara. Suatu ketika ada seorang istri datang kepada Rasulullah. Kebetulan istri ini kurang ikhlas bersedekah. Lalu dia melapor, "Ya Rasulullah, tolonglah nasihatkan suami saya." "Kenapa?" Rasulullah. "Suami saya ini banyak betul tamunya. Dan setiap kali tamunya datang, saya disuruh suami saya menjamunya, buat makanan. Penat saya ya Rasulullah, tolonglah nasihatkan supaya suami saya tak banyak tamunya." Rasulullah tidak menjawab dan tidak menunjukkan wajah yang kurang suka dengan apa yang kurang. Beberapa hari kemudian Rasulullah panggil suaminya. "Beritahu istrimu beberapa hari lagi aku akan berkunjung ke rumah." Maka si laki-laki ini gembira karena Rasulullah menjadi tamunya. Disampaikannya kepada istrinya. Karena yang mau datang Rasulullah, si istri juga suka. Cuma pesan Rasulullah, "Kalau aku balik nanti, antar aku sampai depan pintu." Antar sampai depan pintu. Jadi datanglah Rasulullah, disambutlah. Lalu ketika pulang diantar depan pintu. Ketika melihat Rasulullah pulang, suaminya terkejut, istrinya terkejut. Kenapa? Ternyata mengikuti langkah Rasulullah ini semua binatang-binatang yang berbisa. Ada ular, ada kalajengking, ada lipan, apalagi Pak yang berbisa. Semua yang berbisa-bisa ada. Akhirnya suami ini berlari mendekati Rasulullah. "Ya Rasulullah, di belakangmu ada binatang berbisa." Maka kata Rasulullah, itulah hakikat yang sebenarnya. Ketika tamu datang ke rumahmu, dia datang membawa rahmat, membawa berkat. Tapi ketika tamu pulang dari rumahmu, dia membawa musibah. Maka rumah yang tak banyak tamunya banyak musibah di rumah. Rumah yang tak ada tamunya, banyak musibah itu. Suami istri kelahi lah, anak yang degil lah, banyak kan? Kenapa? Musibah tak keluar-keluar. Ada kadang-kadang rumah cantik, sofanya cantik, tapi sudah bertahun-tahun sofanya masih sampul plastik juga. Kenapa? Tak ada tamunya. Ke sini tak ada, Bapak. Tapi kalau di rumah ada tuh seperti itu. Bangga dia sofanya cantik tapi tak ada tamunya. Elok rumah tak ada kursi lagi, tapi tamu banyak. Karena setiap tamu itu membawa rahmat. Bahkan Rasulullah, ini sudah saya cemakkan kemarin, 3 barometer kesempurnaan barometer keimanan kepada Allah dan hari kiamat itu diantaranya adalah memuliakan tamu. Hari ini Pak, kalau kita pergi ke negara-negara seperti Uzbekistan, Kazakhstan, termasuk Turkistan. Bapak Ibu tahu Turkistan? Setelah diakuisisi Cina, diganti namanya oleh Cina jadi Xinjiang. Dulu tuh namanya Turkistan. Ya, sempat merdeka dulu Pak. Nama negaranya Turkistan. Yang orang sebut sekarang Muslim Uighur. Sebenarnya mereka bahasanya bahasa Turki mereka. Itu kalau kita datang ke tempat mereka, Uzbekistan, Kazakhstan termasuk tadi yang Turkistan itu, kalau kita datang ke situ, kita ucapkan Assalamualaikum, kita beritahu kita Muslim, tak berapa lama dia sembelih dombanya. Padahal kita bukan saudaranya. Ketika kita tanya, kenapa seperti ini? Bukankah Rasulullah telah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah memuliakan tamunya. Makanya orang tua-tua kita dulu selalu beternak, pelihara ayam, betul tidak? Kalau datang tamu,
langsung disembelih ayamnya. Ini tidak, mertuanya barulah kali itu datang ke rumahnya. Apa makannya? Ikan asin. Hari kedua ikan asin, hari ketiga ikan asin, hari keempat ikan asin, hari kelima masuk rumah sakit, orang tuanya darah tinggi, ikan asin terus. Baru kali itu mertuanya datang semuanya ikan asin. Ada di rumah itu begitu. Jadi mertuanya ini menyindir lah, karena ayam potong, ayam potong, ayam potong. Biasanya orang yang pelit itu sulit dibedakan. Apakah dia bodoh atau buat-buat bodoh? Sulit tebak. Orang pelit itu sulit dibedakan. Dia itu memang bodoh atau buat-buat bodoh. Contoh kan, kita datang ke rumahnya, udah setengah jam bercakap, udah sampai Yugoslavia, udah sampai Kamboja, air putih tak keluar. Ini kan kita bertanya, ini tuan rumah ini memang bodoh atau buat-buat bodoh? Ya kan, Pak? Jadi kadang-kadang ada menantu seperti itu, mertuanya baru kali itu datang, ya. Hari pertama ayam potong, hari kedua ayam potong, hari ketiga ayam potong. Akhirnya ditanyalah sama menantunya, nah di rumah ini laut jauh? Apa kata? Tak jauh rumah, wah 500 meter. Tapi besok masih ayam potong juga lagi. Memang bebal menantunya itu. Akhirnya apa kata mak mertuanya? Oh, di rumah ini lautnya isi ayam potong nak Ayo tadi. Pelit menjadikan orang itu sama ada dia bodoh atau menjadi suka berpura-pura bodoh. Yang terakhir saudaraku, saya ingin sampaikan, ternyata kedermawanan itu memanjangkan usia. Tadi yang kita bahas, kedermawanan itu menyembuhkan penyakit. Sekarang kedermawanan itu memanjangkan usia. Dikisahkan di zaman Nabi Daud. Nabi Daud punya sahabat akrab, karib yang dia sayangi. Lalu suatu hari Jibril memberitahu kepada Nabi Daud, wahai Nabiullah Daud, temanmu seminggu lagi akan wafat, teman baik. Mendengar ini maka Nabi Daud pun memperbanyak kunjungannya agar wujud kenangan-kenangan indah setelah nanti temannya ini tiada. Maka di hari wafatnya temannya ini, misalnya jam 10 seperti ini, dia tak datang pagi itu dengan niat nanti datang langsung takziah jam 10. Maka datanglah Nabi Daud jam 10 di hari kematian itu. Ketika dia datang, ternyata temannya masih hidup. Datang besok lagi, masih hidup. Datang besok lagi, masih hidup. Seminggu kemudian masih hidup. Lalu bermunajatlah Nabi Daud. Datang Jibril, ditanya, Jibril, informasi kamu itu benar atau hoax? Ini itu kira-kira bahasa sekarang. Nah, tapi hoax itu tak ada di zaman itu. Yang pertama kali mengenalkan hoax itu Fir'aun. Ya, Fir'aun. Ya, kenapa? Karena hoax tanpa kekuasaan tak akan bisa. Jadi yang pertama kali mengenalkan hoax itu Fir'aun. Apa hoax yang pertama? Ketika Fir'aun mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Itu bohong atau benar, Pak? Tapi dengan kekuasaannya dipaksakannya itu diterima sebagai sebuah kebenaran. Akhirnya orang Mesir percaya kalau dia Tuhan. Hoax yang kedua apa? Yang dibuat oleh Fir'aun, wa hadhil anhar tajri bi amri. Ini sungai Nil ini mengalir atas perintahku. Itu bohong atau benar? Sama lah Pak dua-duanya. Nah, itulah hoax. Tapi karena dia punya kekuasaan, dia bisa paksakan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi cerita hoax itu bermula dengan Fir'aun. Nah, cukup sampai situ, jangan dibahas lagi. Nah, oke.
Ini hanya sekedar asbabun nuzulnya saja biar tahu. Tadi cerita kita Nabi Daud. Ternyata dia masih hidup. Lalu ditanya Jibril, kenapa dia masih hidup? Engkau beritahu dia mati. Hanya seminggu dari pemerintahan, tapi sekarang dah berbulan masih hidup. Lalu disampaikan oleh Jibril, ada cerita di balik itu wahai Nabiullah Daud. Apa? Pagi hari dia mau mati, dia berjalan-jalan dengan istrinya, lalu bertemu dengan sebuah kemah. Dari kemah itu terdengar tangisan anak-anak yang kelaparan. Lalu mereka tengok, ternyata si ibu sedang masak. Rupanya yang direbus batu untuk menidurkan anak. Maka tersentuhlah kedermawanan mereka. Lalu mereka bawa makanan sembako sebanyak-banyaknya. Setelah itu mereka pulang. Kedermawanannya tersentuh, lillahi ta'ala, tak ingin apa-apa. Maka Allah tersentuh dengan kedermawanannya, lalu Allah panjangkan umurnya 50 tahun lagi. Ada yang mau panjang umur? Ada yang mau panjang umur? Ada? Tengok dinding-dinding tuh, lantai-lantai. Tengok tuh, dinding-dinding tuh. Jangan setiap hari masuk ke sini keramik tak ada nama kita situ. Tengok tuh. Kenapa hadis Rasulullah menyatakan, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Hadis ini sahih. Siapa yang membangun masjid, Allah bangun baginya rumah dan istana di surga. Jangan sampai masjid siap tak ada nama kita di situ. Padahal masjid kita. Kalau tak bisa satu keramik, satu batu bata, tak bisa satu paku, nyumbang sekilo paku. Insya Allah siap juga. Manalah tahu paku itu pula yang membuat nama kita terlengket di surga. Jadi kedermawanan itu memanjangkan usia. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak rugi jadi orang dermawan. Tidak rugi sama sekali menjadi orang yang dermawan. Maka saudara yang dirahmati Allah, jangan sampai Islam ini menjadi lebih yatim dari anak yatim. Itu yang saya takutkan hari ini. Islam ini menjadi lebih yatim dari anak yatim. Macam mana tuh? Kalau ada anak yatim, semua bilang kesian. Macam mana kamu simpati? Simpati. Macam mana dengan anak yatim? Kesian. Kamu simpati? Simpati. Ketika ditanya, siapa yang mau bertanggung jawab tentang anak yatim ini? Bertanggung jawab tentang kasih sayangnya, bertanggung jawab tentang sekolahnya, akhlaknya, pendidikannya. Maka saya tak suka bahasa menyantuni. Ini bahasa yang kurang pas untuk anak yatim. Karena menyantuni sering dianggap kasih amplop selesai. Hadis Nabi itu bunyinya tidak seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah." Saya dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim itu seperti ini di surga. Jadi tanggung jawab, Pak. Anak yatim itu bukan perlu duit, dia perlu bapak, jadilah ayah kepadanya. Dia perlu saudara, jadikan anakmu saudaranya. Karena dalam satu kisah, Rasulullah keluar untuk sholat Id. Lalu dia lihat anak-anak bermain. Tapi di antara anak-anak itu ada seorang anak kecil yang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Maka anaknya berkata, "Da'ni ya ayyuhar rajul." Jadi biarkan saya wahai orang dewasa. Dia tidak tahu kalau itu Nabi. Lalu Rasulullah tanya lagi, "Apa yang terjadi padamu?" Maka anaknya mengatakan, "Inna abi mata fi ihdal ghazawat ma'a Rasulillah." Ayahku wafat, gugur dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Wa tazawwajat ummi bi ghairi abi. Lalu mak saya nikah lagi dengan orang lain. Fa akhadha mali. Lalu bapak saya ngambil, bapak tiri saya ambil harta bapak saya, harta saya. Wa akhadha dari, mengambil rumah. Maka jadilah saya seperti apa yang kau lihat.
Rasulullah tanyakan, maukah engkau Rasulullah menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi saudaramu, Husin, Hasan dan Husin menjadi kerabatmu, Ali menjadi pamanmu? Maka kata anak ini, saya maulah. Maka Rasulullah bawa dia ke rumahnya, ganti pakaian yang bagus. Akhirnya anak ini pun keluar bermain bersama yang lain. Bagaimana Rasulullah memperdulikan anak yatim. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 minuman. Jadi tadi ada saran dari Bapak ini, katanya ini 3 minuman, katanya ini maknanya 3 sesi. Jadi sesi terakhir itu tanya jawab katanya. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Tapi biasanya ceramah saya berbeda total dengan Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad. Kalau Ustaz Abdul Somad ceramahnya itu pertanyaannya sendiri. Kalau saya biasanya tak ada. Kenapa? Karena ceramah saya itu penyebabnya salah satu dari 2. Kenapa tak ada pertanyaan? Pertama, mungkin penjelasannya terlalu hebat sehingga tak ada yang bertanya. Tapi rasa tak mungkin pula. Nah, kita bukan hebat. Atau yang kedua, saya yakin yang kedua ini penyebabnya. Kenapa di mana-mana saya ceramah tak ada pertanyaan? Karena orang tak paham apa-apa yang saya cakap. Saya asik sendiri, maka tak ada yang bertanyakan. Mungkin kira-kira yang kedua juga. Tapi apapun, mudah-mudahan jangan sia-sia pertemuan kita ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, ini ada 2 nih Pak. Yang kanan dulu Pak, karena bersamaan Pak. Ya, silakan. Tanya gini Pak. Ya. Ada kas masjid, tapi masjidnya udah selesai, tapi banyak kasnya. Jadi